Om Swastiastu, nama saya Ika D. Agus Pratista, NIM 2111021006, Prodi Teknologi Pendidikan, mata kuliah perkembangan peserta didik. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, hakikat, reward dan punishment. 2. Keunggulan dan kelemahan pelaksanaan reward dan punishment dalam perkembangan individu. Yang ketiga, memformulasikan pelaksanaan reward dan punishment sesuai dengan Undang-Undang Anti Kekerasan Anak dan pengaruhnya dalam perkembangan individu. Materi yang pertama, hakikat, reward, dan punishment. Reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan. Punishment adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang secara umum. Kesimpulan bahwa pemberian reward dan punishment dalam konteks pendidikan dapat diberikan bagi siapa saja yang berprestasi dan perlu diberikan teguran dengan hukuman yang mendidik. Dengan adanya reward dan punishment, siswa akan lebih giat belajar karena siswa menjadi termotivasi untuk selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Materi yang kedua, keunggulan dan kelemahan pelaksanaan reward dan punishment dalam perkembangan individu. Kelebihan reward diakui bahwa pendekatan reward memiliki banyak kelebihan, namun secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik untuk melakukan perbuatan yang positif dan bersikap progresif. 2. Dapat menjadi pendorong bagi anak didik lainnya untuk mengikuti yang telah memperoleh pujian dari guru-gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Kelemahan reward di samping mempunyai kelebihan, pendekatan reward juga memiliki kelemahan antara lain. Yang pertama, dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid menjadi merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari teman-temannya. Yang kedua, umumnya reward membutuhkan alat tertentu serta membutuhkan biaya, dan lain-lain. Seorang pendidik harus benar-benar berhati-hati dalam memilih reward yang akan diberikan kepada peserta didik, agar peserta didik tidak merasa berbangga hati dan puas atas reward yang diperoleh. Kelebihan punishment. Yang pertama, punishment akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. 2. Murid tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. 3. Merasakan perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Kekurangan punishment. Sementara kurangnya adalah apabila punishment yang tidak diberikan tidak efektif, maka akan timbul beberapa kelemahan, antara lain yang pertama akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurangnya percaya diri. 2. Murid akan selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia akan suka berdusta karena takut dihukum. Materi yang ketiga, memformulasikan pelaksanaan reward dan punishment sesuai dengan Undang-Undang Anti Kekerasan pada Anak dan pengaruhnya dalam perkembangan individu. Metode reward dan punishment pada anak usia sekolah SD sangat berperan dalam meningkatkan ranah-ranah kecerdasan emosi, khususnya bagi anak usia sekolah SD, dan dalam implementasinya mendasarkan pada beberapa kode etik seperti reward dan punishment tersebut harus sesuai dengan tujuan pendidikan, harus bersifat edukatif selain mempertimbangkan pada aspek usia, latar belakang, serta karakter anak yang bersangkutan. Video dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.